Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita dipertemukan di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Rasa syukur ini mari kita distribusikan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dengan lisan kita dan juga dengan perbuatan kita. Insyaallah kita akan senantiasa ditambah dan terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita gemar bersyukur padanya. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian ini kita termasuk golongan orang yang dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara jalan-jalan kita agar kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita meraih bahagia di dunia sampai di akhirat kelak, kita harus memiliki sifat pemaaf. Jadi judulnya khutbah kali ini adalah pemaaf. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Jadi dia memberi maaf dengan penuh ketulusan. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf disebut dengan al-afwu, yang secara bahasa atau etimologis adalah berarti kelebihan atau yang berlebih. Sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang berlebih dari keperluan. Terjemah Quran surat Al-Baqarah 219. Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar. Maka dari pengertian mengeluarkan yang berlebih itulah maka kata al-afu ini kemudian berkembang maknanya menjadi menghapus. Dalam konteks ini, memaafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati.
Sifat pemaaf ini adalah salah satu dari manifestasi bentuk dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dilanjut dengan 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi ayatnya sudah saya baca di awal. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup pada Ali Imran 134. Allah menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi perhatian bagi kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang berbuat salah kepada kita. Bahkan menurut ahli tafsir, ini salah satu pendapat ahli tafsir setelah diteliti dalam Quran, tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf. Tetapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Penjelasan Quraisy antara lain demikian. Maka sekalipun orang yang bersalah telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk minta maaf kepada kita, tetapi boleh jadi mengalami hambatan psikologis untuk mengajukan permintaan maaf, apalagi bagi orang-orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi dari yang dimintai maaf itu. Misalnya, panjenengan adalah seorang pemimpin, maka kalau berbuat salah dia harus minta maaf kepada semua yang dipimpin, kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada anggotanya. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya, seorang manajer terhadap karyawannya, atau yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Seringkali ini menjadi kendala psikologis. Barangkali itulah salah satu hikmahnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintai permohonan maaf oleh orang yang berbuat salah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tindakan memberi maaf sebaiknya diikuti dengan berlapang dada. Di dalam Al-Quran, perintah memaafkan diikuti dengan perintah untuk melapangkan dada kita. Jadi tidak menyebabkan sesak nafas kita, sesak dada kita karena kita menumpuk kesalahan orang lain dan kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Fa'fu anhum wasfah, kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Al-Maidah ayat 13. Juga dalam surat An-Nur ayat 22 Allah menyampaikan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirullah. Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk lebih memahami maksud berlapang dada, mari kita lihat dari bahasa yang tadi termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 13 dan surat An-Nur ayat 22 ini.
Berlapang dada secara etimologis ini dalam bahasa Arab disebut as-sofru. Dari sinilah dapat diartikan bahwa berlapang dada ini adalah merupakan kelanjutan daripada kita memaafkan. Ibarat menulis di selembar kertas, jika terjadi kesalahan tulis, kesalahan itu akan dihapus dengan alat penghapus. Tapi serapi-rapinya menghapus tentu akan meninggalkan bekas. Bahkan barangkali kertas tersebut menjadi kusut. Supaya lebih baik dan lebih rapi, sebaiknya diganti saja kertasnya dengan lembaran baru. Maka menghapus kesalahan itulah yang disebut dengan memaafkan. Sedangkan berlapang dada adalah menukar lembaran yang salah dengan lembaran baru yang sama sekali. Jadi berlapang dada menuntut seseorang untuk membuka lembaran baru hingga sedikit pun hubungan tidak ternodai, tidak kusut, dan tidak seperti halaman yang telah dihapus kesalahannya. Jadi kalau baru memaafkan itu ibaratnya baru disetip, tapi kalau sudah berlapang dada itu kertasnya diganti menjadi bersih kembali. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka inilah kita harus menghindari sifat lawan daripada pemaaf, yaitu dendam, yaitu menahan rasa bermusuhan di dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalasnya. Jadi menggumpal itu. Kesalahan orang lain diingat-ingat terus, dikumpulkan. Kapan aneh begitu. Seorang yang pendendam tidak akan mau memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang tersebut minta maaf. Bagi dia tidak ada maaf sebelum dia dapat berkesempatan membalas sakit hatinya. Dia bersedia menunggu dalam waktu yang lama sekali, bahkan berusaha dengan susah payah sekedar untuk membalas sakit hatinya. Orang yang enggan memberi maaf hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang Maha Kuasa berjanji akan memberikan maaf dan ampunan kepada setiap orang yang meminta ampun kepadanya. Apa alasan manusia yang sangat lemah ini seperti kita untuk tidak memberikan maaf kepada orang lain, kepada sesama? Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertekad untuk menghentikan bantuan keuangan kepada kerabatnya ataupun orang lain yang ikut terlibat menyiarkan berita bohong yang disebarluaskan oleh orang-orang munafik Madinah untuk menjatuhkan nama Aisyah binti Abu Bakar, dan untuk seterusnya tentu akan merusak nama baik Rasulullah SAW sebagai suami Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan firman-Nya dan menegur Abu Bakar bagaimana yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuninya? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sifat pendendam tidak hanya merusak pergaulan masyarakat, tapi juga bisa merusak dirinya. Energi kita akan terkuras dalam memelihara dan berusaha untuk melampiaskan dendamnya. Setiap kali dia melihat orang yang dia dendami atau yang dia simpan rasa sakit hati dan kesalahannya, hatinya sakit dan bersemangat untuk membalas dengan dendam yang meluap-luap. Hal ini tentu saja menguras energi dan membuat dia kelelahan. Oleh sebab itulah, mari kita berusaha menjauhi sifat pendendam betapapun kecilnya. Rasulullah SAW
menyampaikan pesan dalam hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tapi saling memalingkan muka. Dan yang paling baik di antara keduanya ialah yang memulai lebih dahulu mengucapkan salam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya 10 menit khutbah yang singkat ini semoga bisa memberikan penyadaran dan spirit bagi kita untuk membersihkan diri kita dari rasa dendam, membersihkan diri kita dari energi negatif yang ada di dalam diri kita dengan memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang itu tidak minta maaf pada kita. Kemudian kita ikuti dengan lapang dada, mengganti kesalahan, mengganti yang tidak baik ini dengan hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.